Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Penasa Putra di tutorial 4 serangkai. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba membahas soal ujian dari ekonomi moneter ya, teman-teman. Di sini kita mulai dulu dari soal tahun 2016 ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini soalnya adalah kalangan monetaris merumuskan permintaan uang dalamnya yang dikenal dengan the quantity theory of demand for money, dan Keynes menjelaskan tentang teori tentang the portfolio demand for money. Yang pertama yang ditanyakan adalah apa perbedaan di antara perilaku demand for money di antara keduanya. Nah, ini adalah materi bab pertama ya teman-teman, tentang teori permintaan uang. Kalau kita kemarin belajar tentang teori permintaan uang, di situ kan udah saya sajikan tabel perbedaan. Nanti silakan teman-teman buka. Nah, biar teman-teman ingat ya, di sini perbedaan di antara keduanya adalah kalau teori quantity theory of money itu kan teori klasik ya. Kalau liquidity itu kan teorinya Keynes. Perbedaannya di sini ada 4. Yang pertama adalah kalau di teori klasik atau quantity theory of money, permintaan uang itu semata-mata motifnya cuma ada satu, yaitu untuk motif transaksi saja. Sementara kalau di Keynes itu permintaan uang itu motifnya ada 3, ada motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Itu adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau di teori klasik atau teori quantity, permintaan uang itu hanya dipengaruhi oleh fungsi pendapatan saja. Dan fungsi pendapatan ini berpengaruhnya adalah positif terhadap permintaan uang. Artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga uang yang diminta. Sebaliknya kalau di Keynes, permintaan uang itu dipengaruhi oleh 2 fungsi, yaitu pendapatan dan suku bunga. Kalau pendapatan dia berpengaruh positif, kalau suku bunga dia berpengaruh negatif. Kemudian yang ketiga adalah rumusnya, rumus permintaan uangnya. Ya. Kalau di teori klasik rumusnya MD sama dengan K dikali Y. K itu adalah konstanta ya, dikali Y. Kalau di Keynes, MD itu sama dengan MDT ditambah MDP ditambah MDS. Kalau MDT itu motif untuk transaksi ditambah motif untuk MDP itu berjaga-jaga, MDS di sini itu adalah motif untuk spekulasi. Kemudian yang keempat perbedaannya adalah dari sisi laju perputaran uang atau velositasnya. Kalau di teori klasik, perputaran uang itu dianggap konstan atau tetap. Sementara kalau di teorinya Keynes, perputaran uang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian. Seperti itu. Itu adalah perbedaan di antara kedua teori tersebut. Kemudian soal yang B. Gambarkan bagaimana pengaruh perubahan nominal income terhadap total demand for money atau terhadap permintaan uang. Nah, kemarin kita udah belajar kan ya, di teorinya klasik itu kan dikatakan bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh fungsi Y atau fungsi pendapatan atau nominal income. Nominal income itu pendapatan ya. Dan dia berpengaruhnya positif ya. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan menyebabkan uang yang diminta akan semakin tinggi pula. Semakin rendah pendapatan seseorang akan menyebabkan uang yang diminta akan semakin rendah. Nah, itu adalah jawabannya. Bagaimana pengaruh nominal income terhadap total demand for money. Jadi dia berpengaruhnya adalah positif. Kemudian yang C, gambarkan bagaimana pengaruh perubahan nominal interest terhadap permintaan terhadap uang. Ini udah ada di teori Keynes. Kalau interest itu dia berpengaruhnya negatif, ya. Jadi semakin tinggi nominal interest atau tingkat suku bunga, maka uang yang diminta akan semakin kecil. Ya, karena apa? Karena orang lebih tertarik untuk memegang obligasi. Ya, bunganya lebih gede. Sebaliknya, ketika semakin kecil nominal interest, maka orang akan uang yang diminta akan semakin banyak. Nah, jadi dia berhubungannya adalah negatif seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, sebutkan dan jelaskan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, ini udah ada di materi tentang kebijakan moneter goals ya. Jadi goals of monetary policy. Di situ bisa teman-teman baca lagi nanti di video goals of monetary policy. Nah, di situ ada tujuan dari kebijakan moneter. Jadi tujuan utama dari kebijakan moneter itu kan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun selain tujuan utama itu, kebijakan moneter memiliki 6 tujuan yang lain.
Antara lain yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi, kemudian yang kedua adalah menjaga stabilitas harga, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, stabilitas pasar keuangan, stabilitas suku bunga, dan stabilitas di pasar valuta asing. Nah, itu adalah beberapa tujuan lain dari kebijakan moneter. Nanti teman-teman lihat lagi ya video sebelumnya. Oke, berikutnya yang B, sebutkan dan jelaskan instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ada di bab Tools of Monetary Policy. Di situ ada 3 alat atau tools yang bisa digunakan. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Kemudian ada pinjaman diskonto dan ada cadangan wajib atau reserve ratio. Pengertian dari masing-masing tools bisa teman-teman lihat di video berikutnya ya. Di video sebelumnya, sorry. Kemudian yang ketiga, di antara berbagai instrumen atau tools tersebut, mana yang paling sering digunakan oleh bank sentral dan mana yang paling jarang, dan alasannya apa? Nah, jadi yang paling sering digunakan oleh bank sentral adalah yang open market operation atau operasi pasar terbuka. Alasannya apa? Alasannya ada 3 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, yang pertama adalah operasi pasar terbuka itu dia terjadi atas inisiatif bank sentral secara sepenuhnya dalam mengendalikan volumenya. Jadi bank sentral itu bisa mengendalikan sepenuhnya ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena operasi pasar terbuka itu bersifat fleksibel. Dan yang ketiga adalah operasi pasar terbuka itu mudah dibalik apabila terjadi kesalahan. Nah, penjelasan detailnya silakan dilihat di video sebelumnya. Kemudian yang paling jarang digunakan adalah cadangan wajib ya atau giro wajib minimum. Alasannya adalah karena ketika cadangan wajib ini ditingkatkan, hal ini mampu menyebabkan masalah likuiditas bagi bank-bank yang memiliki aset yang kecil. Nah, jadi ini kurang efektif untuk diterapkan cadangan wajib. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Kebijakan moneter tidak bersifat langsung dalam mempengaruhi permintaan agregatif atau perekonomian. Nah, yang pertama di sini yang ditanyakan adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, ini udah ada di bab transmission mechanism of monetary policy ya. Jadi mekanisme transmisi kebijakan moneter itu merupakan suatu proses yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh bank sentral itu nantinya dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi baik di sektor real maupun di sektor keuangan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi atau mencapai tujuan akhir dari bank sentral itu sendiri. Itu adalah definisi dari transmisi kebijakan moneter. Nah, kemudian yang B, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka pendek. Nah, Yang B, jelaskan perbedaan structural model evidence dan reduced form evidence. Nah, ini kalau structural model evidence itu dia menggambarkan jalurnya itu jalur pengaruh antara uang beredar terhadap output atau Y itu secara spesifik atau secara jelas. Nah, kemudian gambarnya itu kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu di dalam kotak itu ada interest dan investasi ya. Sementara kalau di reduced form evidence dia tidak menggambarkan secara jelas jalur pengaruh antara uang beredar dan output, dan kotaknya itu nanti digambarkan seperti black box atau kotak hitam. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian sebutkan dan jelaskan 3 jalur atau channel mekanisme transmisi kebijakan moneter yang Anda ketahui. Ya, jadi di sini jalur atau channelnya itu di video sebelumnya kan udah ada 4 ya. Nah, di sini di soal ini disuruh menyebutkan 3. Kalau yang kemarin itu ada saluran suku bunga, channel suku bunga, ada channel kredit, kemudian nilai tukar dan harga aset. Nanti silakan teman-teman sebutkan 3 aja ya. Nah, dari keempat jalur itu yang paling utama yang suku bunga ya. Yang paling utama, jalur utama yang suku bunga. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Kurs mata uang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan apresiasi, depresiasi, devaluasi, dan revaluasi. Nah, ini udah ada di International Financial System ya teman-teman. Nah, di situ ada istilah tentang devaluasi, revaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Kalau devaluasi itu adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kalau revaluasi, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kalau apresiasi,
proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme pasar. Kalau depresiasi, penurunan mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme pasar. Jadi devaluasi, revaluasi, dan apresiasi dan depresiasi itu dia membahas tentang penurunan atau peningkatan dari nilai mata uang. Tapi bedanya kalau di devaluasi dan revaluasi dia dikendalikan. Jadi berhasil dari kebijakan pemerintah. Sementara apresiasi dan depresiasi dia berdasarkan dari mekanisme pasar. Seperti itu, ya. Kemudian soal berikutnya, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka pendek. Nah, pada jangka pendek di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kurs ya. Yang pertama ada suku bunga domestik dan luar negeri. Ketika suku bunga domestik itu lebih besar dibandingkan suku bunga luar negeri, ya, maka orang akan lebih tertarik untuk menyimpan aset rupiah sehingga rupiah akan menguat dan rupiah akan mengalami apresiasi, ya. Kemudian yang kedua adalah perkiraan tingkat harga domestik, ya. Jadi ketika tingkat harga domestik itu lebih murah ketimbang harga luar negeri, maka orang akan tertarik untuk membeli barang domestik ketimbang barang luar negeri. Hal ini akan menyebabkan rupiah mengalami apresiasi. Nah, itu adalah dua faktor yang mempengaruhi kurs dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan unsterile foreign exchange intervention dan sterile foreign exchange intervention? Jadi intervensi yang bersifat steril dan intervensi yang bersifat tidak steril. Apa perbedaannya? Kalau yang bersifat steril di sini campur tangan atau intervensi bank sentral di pasar mata uang itu dia dengan cara mempertahankan suplai atau penawaran uang sehingga jumlah uang yang beredar tidak akan berubah. Sementara kalau yang tidak steril, campur tangan bank sentral itu tanpa mempertahankan suplai atau penawaran uang sehingga uang yang beredar dapat berubah, ya. Jadi kalau yang tidak steril itu bank sentral di sini dapat merubah jumlah uang yang beredar, bisa ditingkatkan atau diturunkan. Tapi kalau yang steril, bank sentral tidak melakukan perubahan terhadap jumlah uang yang beredar. Itu bedanya seperti itu, ya. Nah, lebih jelas nanti kalian lihat di video sebelumnya. Oke, kemudian yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan inflation is always and everywhere monetary phenomenon. Ini ada di bab inflation and money, ya. Nah, maksud dari inflation is always and everywhere a monetary phenomenon itu adalah kapanpun inflasi terjadi di suatu negara, maka dapat dipastikan pasokan atau penawaran uang di negara tersebut itu pasti tinggi. Nah, tingginya penawaran uang atau uang yang beredar itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan pada jumlah barang atau jasa, sehingga akibatnya inflasi terjadi. Nah, itu adalah maksud dari kata-kata ini. Kemudian yang B, inflation monetary policy. Mengapa kebijakan tersebut dilakukan? Jadi inflation monetary policy itu adalah kebijakan moneter yang inflasioner. Inflasioner di sini maksudnya adalah kebijakan moneter yang memicu terjadinya inflasi. Jadi inflasi itu kan jelek. Lantas kenapa pemerintah itu melakukan kebijakan yang memicu terjadinya inflasi? Kalau inflasi itu jelek. Nah, alasannya adalah karena jadi kebijakan moneter inflasioner itu dilakukan oleh pemerintah karena dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan lain, namun pada akhirnya berakhir dengan tingkat pertumbuhan uang yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi. Jadi biasanya di sini itu pemerintah memilih ya antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain. Nah, tapi akhirnya berujung pada inflasi yang semakin tinggi. Contohnya seperti apa? Misalkan pemerintah memilih antara pengangguran yang rendah dan tingkat inflasi. Nah, cara untuk mengurangi pengangguran yang paling gampang adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika uang beredar tinggi, maka orang bisa berwirausaha, ya kan, pengangguran bisa terserap. Tetapi apabila ini tidak diseimbangkan, ya, dengan pertumbuhan jumlah uang yang beredar, maka inflasi nanti akan terjadi. Jadi kalau uang beredarnya terlalu banyak, inflasi akan terjadi. Seperti itu, ya. Itu contoh dari kebijakan yang inflasioner. Nah, jadi di sini pemerintah mementingkan tujuan yang satu ketimbang tujuan yang lain. Harusnya itu harus balance. Ya, jadi pengangguran tetap bisa dikurangi, inflasi tetap bisa ditekan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak defisit budget terhadap inflasi. Jadi defisit budget. Jadi pemerintah kalau lagi defisit atau kekurangan uang, pemerintah itu sebenarnya bisa membiayai defisitnya dengan cara
dengan dua cara. Yang pertama dengan menerbitkan obligasi atau surat utang, atau yang kedua dengan mencetak uang baru. Mencetak uang baru. Nah, ketika pemerintah membiayai defisitnya dengan cara mencetak uang baru, hal ini akan mengakibatkan uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Nah, ketika uang beredar di masyarakat semakin banyak, maka inflasi terjadi. Nah, kalau pemerintah membiayai dengan cara menerbitkan obligasi, maka uang yang beredar akan tetap. Inflasi tidak terjadi ya. Jadi inflasi di sini terjadi ketika pemerintah membiayai defisit budgetnya dengan cara mencetak uang baru. Seperti itu. Nah, itu adalah jawaban dari soal ekonomi moneter pada tahun 2016. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ekonomi moneter pada tahun 2017. Ya. Nah, untuk soal yang pertama ya. Soal yang pertama ini sama kayak soal yang 2016 tadi ya. Nah, jelaskan perbedaan antara teori klasik dan Keynes sama. Pengaruh perubahan nominal income terhadap total demand for money, dia berpengaruh positif ya. Kalau nominal interest terhadap permintaan uang yang C itu ya, dia berpengaruh negatif, sama kayak yang 2016. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu juga sama ya dengan soal yang 2016 tadi, jadi nggak usah tak bahas. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan transmisi kebijakan moneter dan channelnya. Nah, ini juga sama kayak soal yang 2016 ya. Jadi nggak perlu dibahas. Kemudian yang soal nomor 4, pada pasar falas kurs mata uang dapat mengalami perubahan. Jelaskan. Yang pertama yang dimaksud dengan apresiasi, depresiasi, devaluasi, dan revaluasi. Udah ada ya, sama kayak yang 2016 sebelumnya. Yang B, bagaimana dampak depresiasi kurs mata uang domestik terhadap aktivitas perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor. Jadi bagaimana depresiasi itu berdampak pada ekspor dan impor. Depresiasi itu apa? Depresiasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Nah, ketika nilai mata uang kita turun, hal ini akan menguntungkan bagi orang yang melakukan ekspor. Jadi kalau orang ekspor, misalkan ke luar negeri, dia dapat uang $1, kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, $1 ini akan harganya mahal. Nah, sehingga dari sisi orang yang ekspor itu untung. Tapi kalau kita impor, kita rugi karena kita harus bayar lebih mahal, seperti itu. Jadi biasanya depresiasi itu, kebijakan depresiasi itu salah satu tujuan akhirnya adalah untuk memicu orang supaya ekspor. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 itu sama kayak soal tahun 2016 ya, nggak usah dibahas. Kemudian yang nomor 6. Steril dan unsteril udah ada. Yang ketujuh, dalam implementasinya, seringkali otoritas moneter dihadapkan pada terjadinya konflik antar tujuan kebijakan moneter. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jadi konflik antar tujuan kebijakan moneter itu adalah konflik yang terjadi ketika Bank Sentral itu memilih untuk memprioritaskan satu tujuan dan mengabaikan tujuan yang lain. Nah, itu maksudnya seperti itu. Contoh, memilih antara pengangguran yang sedikit dan tingkat inflasi yang rendah. Kalau pemerintah ingin mengurangi pengangguran, biasanya salah satu caranya adalah dengan menggelontorkan uang beredar yang banyak, ya, sehingga orang punya uang bisa berwirausaha. Nah, tetapi ketika ini terlalu di-loss, uang beredarnya terlalu di-loss, maka inflasi akan terjadi. Nah, itu maksud dari konflik antar tujuan dari kebijakan moneter. Kemudian nomor 8, apakah yang dimaksud dengan announcement effect dari kebijakan moneter dan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas kebijakan moneter? Jelaskan. Announcement effect itu adalah efek yang ditimbulkan dari pengumuman dari kebijakan moneter. Ya. Jadi misalkan kalau kebijakan moneter itu yang diumumkan, pemerintah ingin mengumumkan kenaikan harga atau inflasi ya, maka announcement effect itu terjadi walaupun mungkin inflasinya pengumumannya berlakunya masih lama ya, tetapi kalau udah ada announcement atau pengumuman ini, nah maka di situ orang-orang itu akan mulai bersiap-siap ya. Nah, orang-orang itu akan mulai bersiap-siap dan bisa saja inflasi akan terjadi secara lebih cepat. Nah, itu maksud dari announcement effect itu. Dan yang terakhir, pada kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan karena inflasi, langkah apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral dalam hal ini? Jadi kalau lagi inflasi, langkah apa yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral? Yang pertama adalah mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Jadi kalau uang yang beredar berkurang, maka nanti inflasi dapat ditekan. Kemudian yang kedua mungkin bisa mengurangi permintaan. Jadi belanja pemerintah itu dikurangi. Nah,
Karena belanja pemerintah dikurangi, maka permintaan yang ada di pasar akan turun. Nah, sehingga inflasi dapat ditekan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengurangi biaya produksi. Nah, jadi pemerintah misalkan mengurangi pajak, sehingga biaya produksi dari produsen itu akan menjadi lebih murah. Nah, ketika biaya produksi produsen lebih murah, hal ini akan menyebabkan harga menjadi turun, seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi inflasi. Kemudian berikutnya kita masuk ke soal yang tahun 2018. Untuk soal yang pertama, itu sama ya, kayak soal tahun 2016, jadi nggak usah dibahas. Kemudian yang soal nomor 2, soal yang nomor 2 itu juga sama ya. Oh, ya soal nomor 2C. Soal nomor 2C itu agak berbeda. Di situ kata-katanya adalah jelaskan bagaimana dampak kebijakan ekspansioner menggunakan tiap instrumen terhadap tingkat keseimbangan suku bunga pasar uang antar bank. Jadi kebijakan yang ekspansioner itu apa? Jadi kebijakan yang ekspansioner itu adalah kebijakan di mana pemerintah itu menggelontorkan uang beredar dalam jumlah yang banyak. Ya, tujuannya adalah untuk membuat perekonomian itu menjadi lebih baik. Jadi uang beredar itu ditingkatkan. Nah, bagaimana pengaruh kebijakan yang ekspansioner ini terhadap suku bunga? Kalau kebijakan ekspansioner ini diterapkan, suku bunga biasanya nanti akan menurun, ya. Suku bunga bank itu turun. Karena suku bunga bank turun, maka orang akan bisa meminjam di bank dalam jumlah yang lebih banyak, ya. Jadi kalau orang mau ngutang atau mau kredit bank, orang bisa mengambil kredit dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga dari situlah uang beredar itu menjadi lebih banyak. Nah, jadi itu bagaimana pengaruh kebijakan yang ekspansioner terhadap suku bunga. Jadi kalau kebijakan ekspansioner diberlakukan, suku bunga biasanya akan turun. Tujuannya apa? Supaya orang minjem dari bank itu banyak, sehingga uang yang beredar lebih banyak. Gitu. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 3. Nah, suku bunga yang nomor 3 itu yang mungkin yang agak berbeda, yang C ya. Jelaskan mengapa tingkat suku bunga nominal yang rendah tidak selalu mengindikasikan kebijakan moneter yang ekspansif. Nah, untuk yang soal nomor C ini biasanya, kenapa tingkat suku bunga yang rendah tidak selalu mengindikasikan kebijakan moneter yang ekspansif ya? Karena kebijakan moneter yang ekspansif itu sasaran utamanya itu adalah uang beredar ya. Sasaran utamanya uang beredar. Jadi suku bunga itu hanya salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya uang yang beredar. Jadi bukan salah satu-satunya faktor. Seperti itu ya. Nah, jadi suku bunga tidak selalu mengindikasikan kebijakan moneter yang ekspansif. Nah, karena faktor utama yang mempengaruhinya adalah uang yang beredar. Dan cara untuk mempengaruhi uang beredar bukan hanya berasal dari suku bunga saja. Seperti itu ya. Oke, yang nomor 4 itu sama ya kayak sebelumnya. Kemudian yang nomor 5 yang agak berbeda itu yang C ya. Apakah kebijakan fiskal itu dapat menyebabkan inflasi? Ya. Kebijakan fiskal apakah dapat menyebabkan inflasi? Jawabannya adalah iya. Tapi inflasi yang disebabkan oleh kebijakan fiskal itu sifatnya adalah temporer ya, atau sementara. Kenapa kok sementara? Karena pemerintah itu masih bisa melakukan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal yang ia lakukan. Kebijakan fiskal itu kan, misal ya, pemerintah itu melakukan pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang besar, melakukan pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang besar, otomatis hal ini akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar makin banyak. Tetapi pemerintah masih bisa menyesuaikan dengan cara apa? Menetapkan pajak yang tinggi. Nah, sehingga dengan pajak yang tinggi, uang yang berada di masyarakat nanti dapat terserap kembali. Nah, jadi pemerintah masih bisa melakukan penyesuaian. Sehingga di sini kebijakan fiskal itu dia akan mampu menciptakan inflasi, tapi sifatnya sementara. Ya, karena ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap inflasi. Apa? Yang pertama adalah tingginya jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah tingginya permintaan, dan yang ketiga adalah tingginya cost atau biaya produksi. Itu adalah 3 faktor yang utama yang mempengaruhi inflasi. Kalau fiskal itu dia berpengaruh tapi hanya sementara saja. Ya. Oke, itu adalah pembahasan soal ujian ya. Tahun 2016, 17 dan 18.